Halo, saya akan menjelaskan mengenai kanker di paru dan tulang belakang. 1. Prosedur pemeriksaan. A. Persiapan laboratorium. Pada tahap ini, pasien melakukan pemeriksaan cek darah lengkap. B. Kamar periksa atau poliklinik radioterapi. Dokter melakukan anamnesa dan memeriksa keadaan umum pasien serta menentukan rencana radiasi. Semua instruksi ini ditulis di status pasien. C. Ruang pemetaan atau ruang CT simulator. Pertama, panggil pasien masuk ke ruangan CT simulator dan jelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Kemudian, posisikan pasien supine pada meja pemeriksaan dengan kepala diletakkan di bantal penyangga sehingga kepala pasien sedikit ekstensi. Lalu, petugas membuat alat fiksasi pasien yaitu dengan menggunakan masker termoplastik. Selanjutnya, letakkan masker termoplastik di bagian leher hingga proksimal abdomen pasien dan atur sehingga pasien merasa nyaman menggunakan masker termoplastik. Selanjutnya, petugas melakukan lokalisasi lapangan radiasi. Kemudian, petugas menggambar lapangan radiasi di masker pasien. Setelah itu, petugas mencatat seluruh catatan pasien yang telah dilakukan pemetaan di lembar data pasien. Dan yang terakhir, data atau status pasien dikirim ke ruang penyinaran. D. Treatment Planning System atau TPS. Diperlukannya kontur untuk planning terapi radiasi menggunakan Computerized Treatment Planning System yang disesuaikan dengan potongan CT simulator yang ada. Digunakan pada perencanaan kanker paru dan tulang belakang untuk mengetahui sudut masuk sinar, alat bantu sinar bila mana diperlukan seperti bolus atau wedge. Kemudian data CT simulator dikirim ke TPS via Local Area Network dan data diproses lalu dikirim ke LINAC. Dosis radiasi diberikan oleh dokter sesuai dengan tingkat tipe dan stadium kanker paru dan tulang belakang. E. Teknik penyinaran. Posisi teknik penyinaran kanker paru dan tulang belakang dan batas-batas lapangan penyinaran sama dengan posisi pada saat melakukannya simulasi. Sebelum pasien melakukan terapi radiasi, dilakukan verifikasi oleh petugas untuk memastikan target dan organ tepat yang akan diterapi radiasi. 2. Efek samping. Efek samping adalah masalah yang terjadi akibat pengobatan. Efek samping yang terjadi pada radioterapi dikarenakan oleh tingginya dosis radiasi yang digunakan untuk membunuh sel kanker yang juga dapat merusak sel sehat di daerah penyinaran. Efek samping dapat berbeda untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak efek samping, tetapi ada pula orang yang hampir tidak mendapat efek samping sama sekali. Efek samping akan terjadi lebih parah jika Anda menerima kemoterapi sebelum, selama, atau setelah radioterapi. Sebagian besar efek samping akan hilang dalam waktu 2 bulan setelah Anda selesai menjalani penyinaran terapi radiasi. Efek samping radioterapi bervariasi pada setiap pasien. Secara umum, efek samping tersebut tergantung dari dosis terapi, target organ, dan keadaan umum pasien. Beberapa efek samping berupa kelelahan, reaksi kulit seperti kering, kemerahan, nyeri, dan perubahan warna kulit, penurunan sel-sel darah, kehilangan nafsu makan, diare, mual, dan muntah yang bisa terjadi pada setiap pasien pengobatan radioterapi. Kerontokan di rambut bisa terjadi tetapi hanya pada area yang terkena radiasi. Secara spesifik, efek samping dari terapi radiasi bagian paru dan tulang belakang adalah reaksi kulit seperti kering, kemerahan, nyeri, dan perubahan warna kulit, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. 3. Tata cara mandi dan keramas. Selama menjalani terapi radiasi, Anda harus memperhatikan cara mandi dan keramas. Pertama, gunakanlah air hangat dan sabun atau sampo yang lembut seperti produk bayi dan hindari produk yang mengandung alkohol. Kedua, keringkanlah dengan hati-hati menggunakan handuk yang lembut atau menggunakan pengering rambut atau hair dryer. Dan yang ketiga, jangan mencuci tanda atau batas area radiasi. 4. Perawatan kulit area radiasi. Anda juga harus memperhatikan perawatan kulit area radiasi saat menjalani terapi radiasi. Pertama,
Konsultasikan dengan tim perawatan sebelum menggunakan berbagai krim dan lotion untuk kulit Anda. Kedua, dilarang mengubah atau menambahkan tanda gambar sendiri di area radiasi. Jika gambar hilang, harap lapor kepada dokter, petugas medis, atau perawat. Ketiga, jangan memberi lotion, krim, minyak kayu putih, parfum, deodoran, atau yang sejenisnya 3-4 jam sebelum terapi radiasi. Keempat, hindari pakaian yang menggesek area radiasi dan pakaian yang tidak dapat menyerap keringat, dan juga hindari pakaian yang berkerah. Kelima, hindari menggosok, menggaruk, menempelkan plester, kompres dingin atau kompres panas pada area radiasi. Keenam, hindari kulit dari paparan sinar matahari dan angin secara langsung. Gunakanlah tabir surya untuk melindungi kulit sesuai dengan rekomendasi dokter. Ketujuh, jagalah area radiasi agar tetap kering dan bersih. Bila perlu, maksimal seminggu 2 kali dapat disiram dengan air matang yang telah didinginkan. Dan yang terakhir, jangan mencukur rambut secara manual menggunakan wax atau krim pencukur. Gunakanlah pencukur elektrik atau tidak mencukur sama sekali. Yang kelima, nutrisi yang dapat disarankan. A. Pilih makanan yang mudah ditelan. B. Makanlah dengan porsi kecil tetapi sering dan teratur, misalnya 2 jam kunyah makanan dengan perlahan. C. Variasikan bahan dan cara pengolahan makanan sesuai selera. D. Potong, sobek, atau campur makanan tersebut supaya lebih mudah dimakan. E. Makan makanan lembut dan basah, seperti sereal yang dimasak, kentang tumbuk, dan telur orak-arik. F. Basahi dan cairkan makanan dengan kaldu, yogurt, atau cairan lainnya. G. Jangan makan makanan yang bisa melukai tenggorokan Anda, seperti makanan dan minuman panas, makanan pedas, makanan dan jus yang mengandung asam tinggi seperti tomat dan jeruk, makanan tajam dan renyah seperti keripik kentang atau jagung, semua produk tembakau seperti rokok, cerutu, dan tembakau kunyah, minuman yang mengandung alkohol. H. Minum air sebanyak mungkin. Minum minuman hangat, gunakan sedotan untuk minum cairan, lalu miringkan kepala ke belakang agar lebih mudah menelan. Daftar makanan dan minuman. Cairan jernih. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare. Sup, seperti kaldu sayur, kaldu jernih bebas lemak yang disaring, kaldu jernih ayam atau sayur yang disaring. Minuman seperti jus buah rendah serat, minuman olahraga, teh, dan air mineral. Hidangan penutup seperti es buah tanpa susu, madu, jeli, agar-agar, dan es pop. Makanan rendah serat. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare. Makanan utama seperti ayam dan kalkun tanpa kulit, sereal olahan, telur, ikan, mie, tempe, kentang panggang atau rebus, roti tawar putih, dan nasi putih. Buah dan sayuran seperti asparagus, pisang, buah kalengan seperti buah persik, pir dan apel, dan jus sayur. Makanan ringan seperti biskuit, es krim, dan yogurt tawar ataupun vanila. Makanan dan minuman yang aman bagi lambung. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare, mual, maupun muntah. Sup dan minuman seperti kaldu jernih yang disaring seperti kaldu ayam atau sapi, jus buah rendah serat, minuman olahraga, teh, dan air mineral. Makanan utama dan ringan seperti ayam rebus atau panggang tanpa kulit, biskuit, oatmeal instan, mie, tempe tahu, kentang rebus tanpa kulit, pretzel, nasi putih, dan roti tawar putih. Hidangan penutup seperti buah kalengan, yaitu buah persik, pir, dan apel, es pop, es krim, yogurt tawar, maupun vanila. Makanan dan minuman tinggi kalori dan protein. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda untuk menjaga berat badan Anda. Sup seperti sup krim ataupun sup dengan kacang yang dikeringkan, yaitu kacang merah ataupun kacang hitam. Minuman seperti susu, milkshake, ataupun smoothies. Makanan utama dan lainnya seperti kacang polong atau kacang hitam, mentega, margarin minyak, keju,
ayam, ikan, daging sapi, telur, muffins, kacang-kacangan seperti gandum, selai kacang. Hidangan penutup seperti kue, yogurt beku, es krim, muffin, puding, dan yogurt. Makanan pengganti atau suplemen seperti susu bubuk yang ditambahkan ke makanan yaitu puding atau milkshake ataupun suplemen protein tinggi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.